Desa Nyangau merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Ela Hilir, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Kehidupan hari-hari masyarakat Desa Nyangau dipenuhi dengan kegiatan pekerjaan seperti bertani, beternak, berkebun, bahkan ada yang membuat kerajinan tangan. Memiliki potensi alam yang sangat luar biasa, patutlah bagi masyarakat Desa Nyangau bersyukur akan itu semua. Air terjun, bukit, bahkan banyak wisata lain yang dapat dikunjungi. Desa Nyangau berdiri pada tahun 2008. Desa ini memiliki sejarah dalam terbentuknya sebuah desa. Oleh sebab itu, pada saat ini Desa Nyangau berusia genap 14 tahun. Tapi, bagaimanakah Desa Nyangau bisa terbentuk? Yang awalnya dusun menjadi sebuah desa. Bapak Hermansyah dan Bapak Rikat adalah tokoh masyarakat yang menjadi pelopor terbentuknya Desa Nyangau. Pada waktu itu sebelum kita menjadi desa, kita masih bergabung di Desa Nanganua. Dan kepala Desa Nanganua pada waktu itu masih Pak Cipto. Dan kita kalau berurusan itu ya harus berjalan kaki ke Nanganua. Dan pada waktu itu yang bekerja di kantor Desa Nanganua itu Bapak Rikat. Kalau dari Sempotir itu Bapak Lipan. Nama saya Markus Rekat D. Saya menjabat sebagai Kepala Dusun Nyangau dari tahun 2004 sampai dengan 2008. Pada waktu itu kita masih kepala kampung dan terakhir bisa menjadi kepala dusun waktu itu Bapak Bahan S, dan beliau memimpin di kampung kita ini kurang lebih 28 tahun. Saya sering tanyakan kepada beliau, dan pada waktu itu pemerintahan Kabupaten Melawi membuka keran yaitu untuk pemekaran desa, dan salah satunya kita mengajukan pemekaran desa. Ada informasi dari anggota dewan yaitu Pak Simartoton. Beliau adalah anggota dewan Kabupaten Melawi. Jadi dia datang ke kampung mengunjungi saya. Jadi saya mendengarkan dari Pak Simartoton bahwa di Kabupaten Melawi itu adalah ada pemekaran desa. Jadi kami tergerak hati karena ada pemekaran desa. Jadi saya langsung mengumpulkan massa masyarakat. Jadi kami berkumpul adalah warga masyarakat yang itu sepakat untuk menjadi pemekaran desa. Memang tidak semudah yang seperti kita bayangkan, seperti membalik telapak tangan pada waktu itu. Kendala juga pada waktu itu adalah penduduk dan juga jiwa, tapi kita berusaha pada waktu itu untuk mencari solusi. Dan pada waktu itu juga antusias dari warga masyarakat itu sangat luar biasa sekali. Jadi perjuangan bukanlah 1-2 orang, semua lapisan masyarakat itu mendukung pada waktu itu. Dan beberapa kali kita melakukan pertemuan, dan pada saat itu juga kampung kita yang tamat SMA itu ya sangat susah sekali mencarinya. Salah satu yang ada di kampung ya Bapak Budiono, dan pada waktu itu kita memilih Bapak Budiono untuk menjadi ketua pemekaran desa dan dibantu oleh Bapak Rikat dan yang lainnya. Dan pada waktu itu memang kita tiap malam melakukan pertemuan. Kadang-kadang kita pulang jam 11, kadang-kadang jam 1 malam baru pulang ke rumah. Pada waktu itu membahas tentang pemekaran desa. Dan pada waktu itu juga yang menghadap ke Kabupaten Melawi yaitu ke Ketua Pemekaran Desa pada waktu itu di Kabupaten Melawi di kantor Bupati yang lama. Kami bertiga pada waktu itu, salah satunya Ketua Pemekaran Desa Bapak Budiono, yang kedua Bapak Rikat, yang ketiga saya sendiri waktu itu ikut
menghadap ke Pak Proji selaku Ketua Pemekaran Desa Kabupaten Melawi. Dan pada waktu itu juga kita masih dapil 1 dan kebetulan anggota dewannya masih Pak Simartoton waktu itu. Jadi pemekaran kita di sini ya tidak terlepas dari prakasa Pak Simartoton pada waktu itu dan Bupati Melawi pada waktu itu Pak Sumarkuit. Jadi pada waktu itu Pak Simartoton memang berjuang penuh bahwa beliau itu nekat untuk Desa Nyangau itu menjadikan desa pemekaran. Jadi kami pada waktu itu bersama masyarakat mengadakan musyawarah di tingkat dusun bahwa berkeinginan untuk menjadi pemekaran desa. Jadi kami langsung sepakat bersama, saya meneruskan karena suara dari masyarakat bahwa pemekaran itu adalah sangat penting. Langsung saya berkoordinasi dengan desa induk, yaitu Desa Nanganua. Ternyata sampai ke Desa Nanganua, dari kepala desanya tidak begitu menerima bahwa di Nyangau itu terjadinya desa pemekaran. Jadi mereka itu menolak untuk Desa Nyangau itu jadi pemekaran. Karena anggapan dari mereka itu adalah Desa Nyangau itu sesatunya adalah sebagai desa bergabung dengan Desa Nyangau, dan Desa Nyangau itu tidak mau melepaskan Desa Nyangau, Dusun Nyangau. Tetapi dari kami masyarakat Nyangau itu tidak mau istilahnya dihalang-halangi, tidak mau istilahnya kami harusnya menjadikan jadi pemekaran desa. Pada waktu itu saya juga sempat patah semangat karena dorongan-dorongan dari anggota-anggota juga dari Desa Nanganua banyak bilang begini begitu, jadi saya pun putus asa. Tetapi saya bikin laporan ke Pak Simartoton, anggota Dewan Kabupaten Melawi. Beliau juga katanya bagaimanapun kita harus berjuang, kita pun harus bisa memekarakan dusun kita menjadi desa pemekaran. Karena beliau juga mendorong, jadi kami pun warga dusun Nyangau pun siap untuk melanjutkan apa yang terjadi di lapangan. Jadi kemarin itu kami langsung turun ke Desa Nanganua untuk minta pendataan yaitu desa pemekaran. Sampai ke Desa Nanganua, dari mereka pun yaitu kepala Desa Nanganua itu adalah Pak Amr Soot. Dia pun tidak menerima dengan sepenuhnya. Kami minta data, mereka tidak mau kasih. Kami minta peta, dia tidak mau kasih. Tapi kami terus berjuang. Pada tahun 2007 kami bergerak untuk menjadikan desa pemekaran. Pada waktu itu banyak sekali permasalahan yang kami hadapi. Contohnya seperti tata batas. Tata batas kami bikin peta, jadi mereka itu juga tidak menerima, tidak mau tanda tangan. Pada waktu itu, jadi kami pun rasanya juga putus asa karena mereka tidak mau melepaskan tentang masalah tata batas. Jadi kemarin itu ujung-ujung kami dengan Desa Nanganua boleh dikatakan lepas hubungan karena mereka tidak mau campur itu tentang pemekaran desa di Dusun Nyangau itu menjadikan desa pemekaran. Jadi pada waktu itu karena Pak Simartoton itu memangnya berkehendak untuk di Dusun Nyangau itu ada desa pemekaran, jadi beliau pun menyetujui apa yang kami lakukan, dia pun tetap bekerja sama. Maka kemarin dari Pak Simartoton bertindak seperti itu, kami langsung rapat di kampung, di dusun itu kami mengadakan panitia untuk pelaksanaan pemekaran desa. Jadi apapun permasalahan di lapangan kami tidak mau tahu karena tulang punggung kami adalah Pak Simartoton, maka dialah yang meneruskan pengajuan apa segala itu ke kabupaten. Jadi Pak Simartoton lah yang melanjutkan segala-galanya itu. Jadi
puji Tuhan pada tahun 2007 terbentuklah pelaksanaan tentang pemekaran desa. Tapi kalau masalah segala data, segala peta apa segala itu dari desa pemekaran tidak memberikan kepada kami, tidak memberikan data sedikit pun. Jadi kami itu bertindak sendiri bersama panitia untuk melangsungkan tentang pemetaan batas apa segala itu, karena sesuai dari Kepala Desa Matjuan telah menentukan tata batasnya, yaitu pada tahun 2004 waktu PT itu kami datang. Jadi waktu itu Pak Matjuan mengatakan bahwa di Dusun Nyangau itu ditentukan batas-batas. Jadi kami pun membuat peta untuk laporan ke kabupaten pun sesuai dengan data itu, dan Pak Matjuan pun pada waktu itu menentukan batas ke dusun-dusun. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, kita diterima untuk menjadi desa dan dikabulkan pada waktu itu walaupun dengan bersusah payah. Dan pada waktu itu juga kita mengadakan pilkades yang pertama kali, dan kandidat yang menjadi calon kepala desa pada waktu itu ada 2 orang. Yang pertama Pak Budiono, yang kedua itu Pak Jemain. Dan Pak Jemain terpilih menjadi kepala desa pertama di Desa Nyangau pada waktu itu, dan ketua PPD-nya Bapak Jamadi. Dan pada waktu itu beliau memimpin. Waktu itu memang anggaran dana desa itu sangat sedikit sekali, bukan anggaran tapi bantuan. Pada waktu itu 30 juta lebih kalau tidak salah ingat saya 1 tahun. Tapi walaupun dengan dana sekian, Pak Jemain memang pada waktu itu pada periodenya berhasil membangun kantor desa sampai sekarang. Dan habis periode beliau, maka Desa Nyangau mengadakan pilkades lagi yang kedua kalinya. Dan pada waktu itu yang mencalonkan diri ya salah satunya Kades lama Pak Jemain, yang kedua Pak Sono, yang ketiga itu Pak Salawi, dan yang menang menjadi kepala desa yang kedua itu Pak Salawi pada waktu itu memenangkan pilkades. Dan Pak Budiono sebagai salah satu pejuang, yaitu pada waktu itu dia diambil oleh Pak Salawi sebagai kaur desa dan Pak Rekat sebagai ketua BPD. Dan pada waktu Pak Jemain menjadi kepala desa yang pertama, yaitu Pak Budiono juga diambil sebagai kaur, dan Pak Rekat diambil sebagai kaur juga, dan Pak Lipan sebagai kaur desa, sebagai bendahara pada waktu itu. Jadi mereka yang berjuang pada waktu itu ya termasuk adalah imbalannya. 2 periode mereka dipakai. Saya pikir kita semua patut bersyukur dan semua menikmati. Susah memang perjuangan pada waktu itu, tapi kita bersyukur pada saat ini desa kita melakukan banyak sekali terobosan, terutama pada saat ini desa ulang tahun atau hari jadi desa yang ke-14 pertama kali diselenggarakan di Desa Nyangau ini. Kita berterima kasih juga kepada Bapak Kepala Desa, Bapak Abdullah, dan juga perangkatnya yang lain, dan juga Ketua BPD itu Ian, dan juga anggotanya yang lain, yang mana dapat melaksanakan yaitu hari jadi desa yang ke-14 yang pertama kali diselenggarakan di Desa Nyangau ini. Kedepannya kita saling bahu-membahu, kita akan bekerja sama bagaimana desa kita bisa menjadi desa yang terbaik, bisa menjadi desa yang lebih maju dari desa-desa yang lain. Apalagi potensi kita di sini adalah salah satu wisata yang bisa kita andalkan untuk menarik orang-orang bisa datang ke kampung kita, sehingga itu dapat menjadi tribusi desa ke depannya untuk menambah pemasukan desa. Jadi saya yakin dan percaya kalau kita bersatu padu, saling bahu-membahu, maka desa kita ke depan akan lebih baik. Baik, saya selaku Kepala Desa Nyangau pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada sebuah pihak yang telah ikut berpartisipasi untuk mensukseskan acara kegiatan ulang tahun ini. Tujuannya adalah melaksanakan kegiatan ini adalah yang pertama, kami ingin mengingat tentang sejarah desa, sejarah pemekaran desa sampai berusia 14 tahun seperti sekarang ini.
Tujuan yang kedua adalah ini sebagai ucapan terima kasih kami kepada para tetua ataupun para tokoh masyarakat yang telah ikut berperan aktif untuk memekarkan desa ini. Terakhir, kami dari pemerintahan desa Nyangau beserta seluruh perangkat desa mengucapkan selamat ulang tahun desa Nyangau yang ke-14. Mudah-mudahan dengan ulang tahun ini kita semua bisa lebih menjalin tali silaturahmi ya, untuk kemajuan desa. Yang kedua, mari kita bersama-sama bahu-membahu untuk membangun desa agar kiranya apa yang kita cita-citakan desa Nyangau bisa lebih baik lagi ke depan. Terima kasih.